Oke teman-teman, sadar nggak sih kalau di dunia pendidikan Indonesia itu lagi ada sebuah pergerakan besar? Semuanya berpusat di satu kata, kokurikuler. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas apa sih artinya ini buat masa depan anak-anak kita. Yuk kita mulai. Coba deh, kita bayangin sejenak. Gimana kalau sekolah itu bukan cuma soal ngejar nilai di rapor? Pertanyaan sederhana tapi penting banget inilah yang jadi jantung dari semua perubahan yang akan kita bahas. Biar gampang, kita akan bedah ini dalam 5 bagian ya. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu kokurikuler, terus kita lihat apa sih tujuan besarnya, lalu gimana caranya ini membawa proses belajar keluar dari kelas. Apa aja pilihan jalur buat sekolah, dan yang terakhir, kenapa ini adalah kerjaan kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kokurikuler ini? Kalau lihat definisi resminya, kokurikuler itu adalah kegiatan buat memperkuat apa yang udah dipelajari di dalam kelas. Tapi kata kuncinya di sini bukan cuma nambahin pelajaran loh, fokus utamanya justru buat membangun karakter dan kompetensi siswa. Tapi gini deh, biar lebih gampang ngebayanginnya, anggap aja kokurikuler ini kayak sebuah jembatan. Jembatan yang nyambungin antara teori di kelas sama praktik langsung di dunia nyata. Inilah yang bikin beda. Dari yang cuma sekedar tahu sesuatu, jadi benar-benar bisa melakukan sesuatu. Terus tujuannya apa? Ujung-ujungnya mau kemana? Nah, semua ini dirancang buat satu hal. Menumbuhkan apa yang disebut 8 kekuatan lulusan. Keren ya namanya, anggap aja ini kayak superpower yang wajib dimiliki setiap siswa pas lulus nanti. Jadi ada 8 kekuatan kunci nih. Apa aja tuh? Yuk kita lihat satu persatu. Nah, ini dia kedelapanannya. Ada soal keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, dan kreativitas. Terus ada juga kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan kemampuan komunikasi. Lengkap banget kan? Ini adalah fondasi yang komplit buat seorang lulusan. Coba kita bedah 2 contoh ya, biar lebih kebayang. Pertama, kewargaan. Ini bukan cuma belajar PPKN di kelas, tapi lebih ke gimana kita bisa benar-benar bangga jadi orang Indonesia, bangga sama budaya kita, dan yang paling penting, menghargai keberagaman. Dan yang kedua, kolaborasi. Ini juga krusial. Jadi fokusnya digeser. Dari yang tadinya mungkin kompetisi individu, jadi belajar gimana caranya kerja bareng secara efektif, biar bisa pecahin masalah sama-sama. Efeknya apa? Wah, besar banget. Artinya, belajar itu nggak lagi terkunci di dalam 4 dinding kelas. Dunia di sekitar kita, lingkungan kita, jadi laboratorium belajar yang baru dan seru. Filosofi di baliknya itu dalam banget, persis kayak yang tertulis di sini. Sekolah itu bukan lagi cuma tempat belajar, tapi jadi tempat bertumbuh. Tumbuh sebagai manusia yang utuh, pikiran, hati, dan tangannya jalan semua. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya sekolah menerapkan ini semua dalam praktik? Nah, bagusnya, panduannya ngasih 3 jalur yang fleksibel banget buat dipilih sekolah. Pertama, sekolah bisa bikin proyek tim yang gabungin beberapa mata pelajaran. Kedua, mereka bisa menerapkan gerakan 7 KAIH atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang fokusnya ke pembentukan karakter. Atau yang ketiga, sekolah bisa merancang program uniknya sendiri yang benar-benar pas sama kondisi dan budaya lokal mereka. Nah, ini mungkin salah satu pesan yang paling penting dari semuanya. Sekolah itu nggak bisa jalan sendirian. Nggak akan bisa. Supaya berhasil, ini harus jadi gerakan bareng-bareng yang melibatkan seluruh komunitas. Model kerja bareng ini punya nama, yaitu Catur Pusat Pendidikan. Intinya, ada 4 pilar utama yang bersatu padu buat menciptakan ekosistem yang mendukung setiap siswa. Dan di sini kita bisa lihat pembagian perannya jelas banget ya. Sekolah itu yang merancang kegiatannya. Keluarga memperkuat nilai-nilai baik di rumah. Masyarakat ngasih kesempatan buat praktek langsung. Dan media bantu menyebarkan inspirasi. Semuanya saling nyambung dan saling dukung. Jadi, pada akhirnya, revolusi kokurikuler ini bukan cuma dokumen kebijakan buat sekolah. Ini tuh kayak undangan terbuka buat kita semua. Nah, pertanyaan terakhirnya jadi kembali ke kita masing-masing. Dengan model kemitraan ini, peran apa nih yang bakal Anda ambil dalam gerakan pendidikan ini?